ini. Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan tentang film dokumenter tentang petani muter bangun. Di sini ada 4 hal yang akan kami bahas. Pertama, hal yang akan dibahas adalah isi dari cerita tersebut. Isi cerita tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Adit. Oke, untuk isi singkat dari film ini, jadi film ini menceritakan kisah seorang petani yang berjuang untuk negara dan juga menafkahi keluarganya. Uh, jadi petani ini sebuah profesi yang untuk saat ini sudah semakin ditinggalkan. Bahkan untuk dari alasan Bapak Ngantenu yang merupakan tokoh utama dari film ini sendiri memilih profesi ini karena profesi ini terbilang tidak perlu memikirkan banyak hal. Jadi memang profesi ini sudah terlihat kuno dan sudah kurang diminati, tapi tanpa adanya petani maka tidak akan ada beras yang merupakan bahan makanan pokok warga negara Indonesia. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dalam film tersebut apa saja kaitan-kaitannya dengan Pancasila. Dalam film tersebut, bila terjadi gagal panen yang disebutkan oleh Bapak dalam film tersebut, mereka selalu bersabar dan mulai bertani kembali. Dan Bapak itu juga mengatakan bahwa jika taman mereka tidak tumbuh, maka Tuhan telah memberikan rezeki kepada mereka. Dalam cerita tersebut, dapat dikaitkan pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bapak tersebut mencontohkan bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Mereka selalu bersyukur dan pasrah kepada Tuhan saat mereka ingin bertani, yaitu jika pertaniannya gagal atau subur. Lalu dalam film tersebut juga dapat dikaitkan pada sila ketiga yang digambarkan dengan adanya persatuan dan kerukunan dalam bertani. Pada saat bertani, bapak-bapak dan ibu-ibu di situ selalu rukun dan selalu membantu rakyat dan juga bertani dengan sangat bahagia. Dan seperti itulah kaitan film tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aji dan juga Miftah Sandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Jadi di sini diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Disebutkan di sini bahwa para petani dilindungi oleh pasal undang-undang tersebut dan dilindungi juga oleh pasal pada pasal 20, pasal 21, pasal 28H dan pasal 33 ayat 3 di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di sini para petani dilindungi oleh peraturan tersebut dan peraturan itu akan dibacakan oleh teman saya Sandi. Terima kasih rekan teman saya Aji. Di pasal 19 tahun 2013 yang pasal 1 nomor 1 berbunyi bahwa perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kapasitas usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dan juga ada pasal 1 nomor 3, petani adalah warga negara Indonesia, perseorangan dan atau beserta keluarga yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan atau peternakan. Dan juga yang terakhir, nomor 4, pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait analisis dan solusi seperti apa terhadap masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin sempit dan generasi yang kian hari semakin turun. Fenomena ini lebih dikenal dengan aging farmer atau penuaan petani yang fatalnya tidak diiringi dengan pertumbuhan atau regenerasi baru. Dilansir dari program One Session Closing in the Channel pada Senin tanggal 13 bulan 9 2021, tepatnya data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan jumlah petani per 2019 mencapai 33,4 juta orang. Dari jumlah tersebut, jumlah petani muda di Indonesia yang berusia 20 sampai 39 tahun hanya 2,7 juta orang atau setara dengan 8% dari total petani. Sedangkan 30,4 juta orang lainnya atau sekitar 91% berusia di atas 40 tahun. Dengan mayoritas usia mendekati 50 sampai 60 tahun. Dari data yang sama, dari periode 2017 sampai ke 2018, terjadi penurunan jumlah petani usia muda sebesar 415.789 jiwa. Ada beberapa poin atau faktor yang mungkin menyebabkan sosiokultural menjadi salah satu penyebab pertanian tidak lagi dianggap memiliki gengsi secara status sosial. Harus diakui, pamor pertanian telah kalah jauh dengan naiknya struktural baru yang berkembang di era digital saat ini. Berbagai faktor itu saya rangkum menjadi beberapa poin, diantaranya seperti berikut. Yang pertama, citra sektor pertanian yang kurang bergengsi. Yang kedua, beresiko tinggi. Yang ketiga, kurang memberikan jaminan. Yang keempat, tingkat atau standar. Yang kelima, stabilitas. Dan poin yang harus saya garis besari di sini ialah mungkin lebih ke mindset dari penduduk atau masyarakat Indonesia saat ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar terkait bagaimana menjadi pegawai itu lebih baik daripada bertani. Padahal sektor pertanian sendiri merupakan jantung perekonomian Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Rian, dipersilahkan. Tidak jauh dari apa yang sebelum disebutkan, menurut saya hal yang paling penting adalah kesejahteraan dari petani tersebut. Berikut analisa saya. Menurut saya, kesejahteraan tentu menjadi hal yang paling penting di sini. Namun, kesejahteraan itu tidak bisa didapat dengan secara tiba-tiba. Ada beberapa langkah yang harus didapatkan, dan itu memerlukan banyak data. Dan sedikit data yang mungkin yang bisa saya paparkan di sini adalah bahwa yang menjadi masalah di sini adalah bahwa meskipun para petani yang semakin sedikit dan juga lahan yang semakin sedikit, yang perlu dilihat di sini adalah harga dari pangan itu sendiri yang tidak naik terlalu signifikan. Yang seharusnya itu bisa menjadi dasar dari kesejahteraan itu sendiri, karena dengan begitu maka petani akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan jika memang sebenarnya harga itu naik, maka yang perlu dilakukan di sini adalah kehadiran pemerintah. Seperti kita dengar bersama bahwa banyak sekali petani-petani yang merasa ditipu karena harga kulakan yang tidak masuk akal, sehingga membuat para petani itu sendiri menjadi tidak semangat ya. Dan juga mungkin solusi lain yang bisa diadaptasikan dalam pertanian kita adalah kemajuan teknologi yang bisa membantu para petani dalam melaksanakan tugasnya. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, dari semua hal-hal yang telah disampaikan oleh teman saya, dalam film dokumenter petani itu, kita bisa melihat bagaimana perjuangan para petani, bagaimana mereka bisa menyusun serta membangun, bagaimana mereka bisa berharap
walaupun gagal mereka tetap bahagia, dan walaupun ada tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap bersyukur. Lalu dari hal-hal yang bisa kita lihat tadi, kita melihat bahwa kesejahteraan petani sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam hal yang ada dalam film tersebut. Baiklah, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang film dokumenter petani yang muter Pangurufin. Jika ada hal-hal atau kata-kata yang salah atau hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya